Tumpul di babak pertama, Manchester City akhirnya gilas Crvena Zvezda. Manchester City membutuhkan 3 gol di babak kedua untuk mengamankan comeback atas Crvena Zvezda di matchday perdana babak grup Liga Champions. Manchester City mengamankan 3 poin di matchday perdana babak grup Liga Champions setelah mengatasi perlawanan Crvena Zvezda di Etihad Stadium, Rabu tanggal 20 September tahun 2023 dini hari WIB tadi. Di pertandingan semalam, anak asuh Pep Guardiola menemui kebuntuan di sepanjang babak pertama meski tampil dominan, malah tim tamu yang mencuri keunggulan terlebih dahulu berkat gol Osman Bukhari jelang turun minum. Beruntung City punya Julian Alvarez, yang membalikkan keadaan lewat brace di menit ke-47 dan 60, sebelum Rodri mengunci kemenangan setelah memaksimalkan assist Phil Foden di seperempat akhir laga. Hasil ini mengantar City ke urutan kedua di tabel klasemen grup G. The Citizens punya agresivitas gol yang sama dengan RB Leipzig, yang di tempat lain mengatasi Young Boys dengan skor 3-1. Sejak Opta mengoleksi data pada 2003/2004, 22 tendangan yang dilepaskan City saat melawan Crvena Zvezda di babak pertama adalah yang terbanyak yang pernah dilakukan tim manapun di pertandingan Liga Champions. Sayangnya, itu gagal berbuah gol. City akan menjamu Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Primer Inggris pada Sabtu tanggal 23 September tahun 2023, malam WIB Tulak. Julian Alvarez tampil spektakuler, tapi Rodri yang jadi man of the match. Rodri terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 3-1 Manchester City atas Red Star Belgrade dalam laga matchday 1 Liga Champions 2023/2024 yang digelar di Etihad Stadium, Rabu tanggal 20 September tahun 2023, dini hari WIB. City sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol Osman Bukhari. Tuan rumah bangkit lewat 2 gol Julian Alvarez yang kemudian disempurnakan dengan gol ketiga dari Rodri. Berkat hasil ini, Manchester City berhak memuncaki klasemen grup G dengan poin 3, sedangkan Red Star menduduki posisi ketiga. Di laga lainnya, RB Leipzig sukses mengalahkan Young Boys 3-1. Meski Julian Alvarez menjadi pahlawan kemenangan City dengan memborong 2 gol, akan tetapi panel UEFA lebih memilih Rodri menjadi pemain terbaik dari laga ini. Tentu saja, kontribusi Rodri tak bisa dipandang sebelah mata. Gelandang asal Spanyol itu turut menyumbang gol ketiga yang sekaligus mengunci kemenangan bagi tuan rumah. Tak cuma itu, Rodri mencatatkan akurasi umpan hingga 91%. Ia juga tercatat 3 kali melakukan dribble sukses dari 4 kesempatan, dan 7 kali memenangi duel. Baru 1 gelar Liga Champions, Manchester City harus sadar diri. Manchester City akan masuki Liga Champions musim 2023-2024 dengan status sebagai juara bertahan. Artinya wajar jika skuad Josep Guardiola merasa lebih percaya diri. Musim lalu memang bisa disebut sebagai musim terbaik dalam sejarah modern Man City. Setelah perjuangan sekian lama, akhirnya mereka berhasil jadi juara Eropa. Tidak hanya itu, Man City pun mencatat sejarah sebagai tim kedua dalam sejarah sepak bola Inggris yang bisa meraih treble winners, yakni Liga Champions, Premier League, dan FA Cup. Oleh sebab itu wajar jika Man City kembali jadi favorit di musim baru Liga Champions kali ini. Status juara bertahan memang bakal memberikan suntikan kepercayaan diri untuk skuad Man City. Namun salah besar jika Guardiola dan skuadnya mengira musim ini UCL bakal jadi lebih mudah. Menumbuhkan status juara Eropa memang tidak cukup dengan 1 trofi Liga Champions saja. Apalagi Man City harus berjuang bertahun-tahun untuk akhirnya jadi juara. Musim ini pun seharusnya mereka mengambil pendekatan yang sama. Seiring dengan upaya Pep Guardiola mengejar rekor pribadi dengan medali Liga Champions kelima, progres dari grup G seharusnya cukup mudah untuk Man City. Namun untuk menjadi kekuatan super sebenarnya di Eropa, untuk diidolakan dan dihargai di level Real Madrid dan Barcelona,
Satu gelar juara jelas tidak cukup, jauh dari kata cukup. Guardiola tahu betul bahwa Liga Champions tidak bisa dibeli, tidak ada tongkat sihir dan semacamnya. Man City sudah lama jadi tim terbaik di Inggris. 3 gelar juara Premier League beruntun cukup jadi bukti, namun mereka tersandung di kancah Eropa, kata analis Sky Sports Laura Hunter. That I scream, nobody hears, but I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not give up without. Kyle Walker mengatakan Man City masih punya ambisi rengkuh lebih banyak trofi. Bek sayap Manchester City, Kyle Walker menegaskan bahwa kesuksesan timnya pada musim 2022-2023 hanya bagian dari masa lalu. Walker pastikan bahwa timnya pada musim ini masih lapar untuk meraih lebih banyak trofi. Pada musim lalu Manchester City meraih kesuksesan luar biasa. Pasalnya mereka berhasil memenangkan 3 trofi sekaligus, yakni Liga Primer, Piala FA, dan Liga Champions. City juga menjadi tim Inggris kedua yang menangkan treble setelah MU yang melakukannya di tahun 1999. Di awal musim ini sempat muncul kekhawatiran Man City kehilangan motivasi untuk menunjukkan penampilan terbaik mereka di atas lapangan. Salah satu alasannya karena skuad The Citizens telah menangkan semua trofi yang mereka inginkan. Akan tetapi Man City nyatanya masih tampil perkasa di awal musim ini. Meski sempat gagal di Community Shield karena dikalahkan oleh Arsenal melalui drama adu penalti, City menangkan Piala Super UEFA dan saat ini berada di pucuk klasemen sementara Premier League dengan menyapu bersih 5 pertandingan pembuka dengan kemenangan. Walker sendiri memastikan bahwa kesuksesan di musim 2022-2023 sudah dianggap timnya sebagai bagian dari masa lalu. Bukan hanya itu, Walker juga menegaskan bahwa pada musim ini timnya masih sangat lapar untuk meraih lebih banyak trofi. Apa yang telah kami lakukan adalah masa lalu. Ini adalah musim yang baru. Manajer menggambar sebuah diagram dan menempatkan karir di dasar gunung dan kami harus mendakinya lagi. Melangkah lagi adalah hal yang membedakan tim-tim bagus dengan tim-tim hebat.